Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya, kelompok 4 Indralaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sel. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Lutfi Medamayanti dengan NIM 0609 11 82 12 6008. Selanjutnya, nama saya Irma Cainisa Fitri, NIM 0609 1282 126038. Saya Muhammad Adila dengan NIM 0609 1282 12602. Saya Nabila Afifah Putri dengan NIM 0609 1282 126017. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan sel dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Sel adalah organisme mikroskopis, unik struktural dan fungsional, penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam setiap sel, terdapat bagian-bagian yang terstruktur dengan baik, yang dikenal dengan organel. Setiap organel dalam sel memiliki fungsi masing-masing. Sel merupakan tempat terselenggaranya fungsional kehidupan. Segala reaksi-reaksi kimia terjadi di dalam sel. Sel dikelompokkan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan antara kedua sel ini dapat dilihat dengan ada tidak membran inti dan dari ukurannya. prosedur proyek. Yang pertama, pelajarilah dan pahami materi mengenai sel. Yang kedua, gambarlah sel prokariot dan sel eukariot sebagai sampel. Yang ketiga, rekamlah penjelasan mengenai sel tersebut. Yang terakhir, kemaslah video menjadi video presentasi menarik. Sel prokaryotik berasal dari istilah Yunani kuno, yaitu pro dan karyot. Pro artinya sebelum dan karyot artinya inti. Jadi, sel prokaryotik berarti sebelum inti. Bagian sel prokaryotik dan fungsinya. 1. Pili. Pili atau pilus adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel dan berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama kehamilan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, plasmid. Plasmid adalah DNA kromosomal dan berfungsi sebagai pembawa sifat non esensial dari DNA. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintesis protein dan berfungsi sebagai melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah DNA menjadi protein. Dan yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran sel dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Membran plasma adalah membran biologi semi-permeabel tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur selalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Dinding sel adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di dalam kapsul atau kapsula dan membran plasma. Terdapat pori-pori untuk jalan masuk keluar molekul. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di tiap jenis bakteri. Fungsi kapsula adalah sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Flagella adalah struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak pada prokaryotik. Fungsi flagella adalah sebagai alat gerak sel. Gerakan flagella prokaryotik seperti memutar-mutar. Nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Nukleoid merupakan pusat utama transkripsi dan replikasi DNA. Fungsi nukleoid sama dengan inti sel atau nukleus pada eukariotik, hanya saja tanpa membran inti, sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Adapun organel-organel sel eukariotik dalam hewan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ribosom. Ribosom merupakan organel dengan bentuk butiran halus. Organel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein dan proses perakitan asam amino. Selanjutnya, nukleus. Fungsi inti sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses metabolisme di dalam sel. Yang kedua, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Membran sel. Membran sel merupakan bagian luar sel sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan luar. Berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya zat ke dalam keluar sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang berlipat-lipat sebagai penghubung antara membran sel dengan membran inti badan Golgi. Fungsinya adalah alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Sentrosom. Sentrosom hanya terdapat di sel hewan. Selanjutnya yaitu ada mikrotubulus. Mikrotubulus berbentuk benang silindris, kaku, dan mempunyai fungsi untuk membentuk silia, flagella, centriole, dan benang-benang spindel, serta mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Kemudian ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan gas, senyawa organik, pigmen, daun, buah, dan bunga. Peroksisom merupakan kantung kecil yang berisi enzim katalase, berfungsi menguraikan peroksida atau H2O2 yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen. Lisosom. Fungsi sel eukariotik pada lisosom adalah mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Sitoplasma. Fungsi pada sitoplasma adalah tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Pada gambar telah tampak bahwa terdapat perbedaan pada sel eukariot hewan dan juga sel eukariot tumbuhan, di mana pada sel eukariot hewan tidak terdapat dinding sel, sedangkan pada sel eukariot tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, resin, glikoprotein, dan juga hemiselulosa yang berfungsi sebagai memberikan bentuk, mempertahankan bentuk, dan juga melindungi sel tumbuhan agar tidak mengalami pengambilan air yang berlebihan. Selanjutnya, pada sel hewan terdapat sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Selanjutnya, telah dijelaskan oleh Irma bahwa vakuola pada hewan memiliki vakuola namun ukurannya lebih kecil dibandingkan vakuola pada sel eukariot tumbuhan. Vakuola ini berisikan cairan yang berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor apabila di sel eukariot tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki plastida atau zat warna, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki plastida, di mana ada bagiannya yaitu kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional yang mendasar bagi makhluk hidup. Dalam sel, terdapat berbagai organel yang memiliki fungsi berbeda-beda yang mendukung metabolisme makhluk hidup.